Hai para subscriber. Nah, gue pengen kasih tahu kali ini gue mau ngebagi-bagiin souvenir dari Armada Sakti Official. Nah, banyak juga selain kaos, ada beberapa souvenir yang akan gue bagiin setelah pencapaian 50.000 subscriber sampai 100.000 subscriber. Nah, buat kalian tunggu aja. Nah, nih kaosnya nih kayak yang gue pakai. Nah, tuh belakangnya banyak channel-channel yang perlu kalian subscribe. Oke? Thank you buat kalian. Jangan lupa pantengin terus program-program dari Armada Sakti Official. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama gua Dwi di channel YouTube Armada Sakti Official. Nah, kali ini gua akan membahas seputar KDRT. Nah, salah satu narasumber yang udah hadir pengen curahkan unek-unek. Mungkin nggak tahu sampai saat ini masih mengalami KDRT apa enggak, gua nggak tahu. Gua akan ngebahas seputar KDRT di segmen pertama gua. Oke, lanjut. Gua panggilin, dan sebelum gua panggilin, kalian jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube Armada Sakti Official. Oke guys, lanjut gua panggilin Mbak Rumi. Silahkan. Bukan Mbak Rumi. Halo, apa kabar Mbak Rumi? Baik. Mbak Rumi. Nih tadi sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol ya. Mau membahas seputar kehidupannya, rumah tangganya Mbak Rumi mengalami atau pernah atau memang sampai saat ini mengalami KDRT? Sampai saat ini masih. Bisa diceritakan seperti apa itu? Awalnya seperti apa? Awal KDRT-nya itu suami seperti apa? Gara-gara apa? Gara-gara masalah sepele sih. Boleh diceritakan dari awal seperti apa? Iya, kalau dia masalah pendek itu dibesar-besarin, jadi langsung pukul tanpa dibilangin kesalahan, langsung dipukul aja. Oke. Itu awalnya ada orang ketiga kah? Awal mulai itu? Ada. Itu bisanya memang udah ketahuan apa gimana? Udah ketahuan sih. Jadi awalnya itu dia tuh kerja lah ya. Nah terus suami kerja. Iya. Nah. Dia itu jarang pulang. Emang jarang pulang sih. Kadang pulang itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu dia baru pulang. Padahal kerjanya tuh deket mas ya. Ibarat katanya tuh dari sini ke depan lah. Gitu. Wow. Nggak jauh lah dari rumah ya? Iya, nggak jauh dari rumah. Nah dia tuh nggak pulang-pulang. Nah terus saya tuh nyari tahu kan kenapa alasan dia nggak pulang. Nah ternyata dia tuh deket sama teman pabriknya sendiri. Nah anak ini nih dibawa juga sama orang tuanya. Nah terus pas abis itu saya ke kerjaannya dong nyamperin. Kok dia berubah, dideketin kayak ngejauh gitu. Nah terus ya udahlah. Nah besokannya nggak lama dari 2 harian kemudian saya balik lagi kan ya. Tetap gitu juga nggak mau pulang, seakan-akan saya yang salah gitu. Terus pas besoknya lagi, saya malam-malam jam 12 malam itu saya keluar, saya lihat di kontrakan, ini nggak kuat ceritanya. Nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa diceritakan awal mulai seperti apa? Iya, ketika jam 12 malam saya kesana, dia malah tidur sama wanita lain. Gitu. Memang pertama kali ngelihat suami lagi berhubungan apa memang cuma sekedar ada dapat info aja? Ngelihat jelas pakai mata. Posisinya lagi kayak gimana? Posisinya lagi tiduran di taman sih. Terus pada saat itu terjadi pertengkaran lalu sampai akhirnya dipukul atau? Nah pada saat itu pas sudah ketahuan, saya cuman kayak setelah buka pintu itu, cuman yaudah deh tutup lagi. Nah besoknya itu pagi-pagi kayak nggak ada masalah. Nah ketika dia pulang itu
ketika dia pulang itu berasa, saya kan belum ngomong kan, nah terus dia mungkin dapat info dari temennya kalau saya datang. Terus? Nah terus saya bilang kejadian ini mau diapain, mau diarak atau didenda kan? Oh maksudnya mau diperpanjang apa enggak nih kayak gini gitu. Terus dia kayak apaan sih mulu kan. Nah terus pas abis itu di situ juga temennya jadi saksi, jadi ngebela saya gitu. Temennya itu ngomong pakai bahasa Jawa, saya nggak ngerti. Nah abis itu dia itu si ceweknya ini saya chat kan, masalahnya mau gimana, mau diselesain kekeluargaan atau hukum. Nah terus ceweknya ini sampai mohon sama saya. Ya udah kan saya samperin tuh ke keluarga ceweknya, ini gimana anak ibu itu tidur sama suami saya loh gitu. Nah ibunya ini nggak percaya, jelas-jelas mereka berdua aja, sepabrik berdua aja, mereka tuh kayak ya saling bantu ngobrol bicara gimana. Di situ tuh ada ibu dari perempuannya itu, tapi kenapa nggak ditegur gitu? Mungkin sebelumnya ibu si perempuannya itu nggak tahu bahwa suamimu itu udah punya istri gitu, mungkin seperti itu. Tahu, dia tahu kalau punya istri, punya anak, dia tahu. Oke. Nah, jangka waktu berapa lama hubungan perselingkuhan itu sampai akhirnya kebongkar sama lu? Dari Lebaran sampai baru kemarin Oktober. Sampai saat ini hubungan suami istri masih? Masih. Udah berapa lama ngalamin kekerasan? Selama 3 tahun. Sampai saat ini? Iya. Lu nggak risih dan nggak ada tindakan dari lu? Udah biasa sih. Jadi kayak setelah dia pukul itu, ya udah besokan juga ntar dia minta maaf lagi. Mau pergi juga gimana ya? Iya, terus mikir anak juga gitu, masih pada kecil, tapi yang dibutuhin juga bapaknya ini nih nggak peduli juga sama anak gitu. Oke. Nggak, maksud gua lu nggak ada pengen lapor kah gitu, pengen curhat ke orang tua lu bahwa lu dapat perlakuan yang nggak baik dari suami lu gitu? Lu nggak ada kepikiran ke situ? Bilang ke keluarga sih udah, cuman keluarga udah nyuruh kayak udahan aja, mendingan masih banyak kok yang lain, masih banyak yang terbaik buat kamu. Tapi dari akunya juga yang masih tetap ngeyel, dia bakal berubah. Oke. Tapi ada nggak faktor trauma lu? Ada. Sampai saat ini? Ada. Traumanya dari segi apa? Dari kekerasan kah? Dari ketakutan suami berselingkuh lagi? Traumanya itu dia suka melantarin anak ya. Melantarin anaknya, nggak ngasih nafkah ke lu apa gimana? Jadi kalau misalkan soal keuangan tuh, jadi kalau misalkan kebutuhannya habis gitu, dia tuh kayak ngemasa bodohin gitu. Terus juga dia nggak pernah buat mau jagain anak ini gitu. Oh jadi masa tapi bodoh jagain anak ya? orang mau. Masa bodoh lah ya iya. gitu. Anak udah berapa ngomongnya? Udah 2. Oke. Suami masih kerja? Masih. Selama ini yang lu rasain, total berapa tahun lu berumah tangga sama dia? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Masa-masa terpuruk lu sampai saat ini tuh, kalau boleh dibilang, apa yang bisa lu pengen ceritakan di konten gua kali ini? Sekaligus mungkin nanti suami lu tahu, jadi bisa sekaligus menyadarkan beliau bahwa perlakuan dia ke lu tuh nggak baik. Ada kata-kata pesan nggak buat suami lu? Tujuan ya, buat lagi mau nangis. Nggak apa-apa, kalau mau nangis dinangisin aja nggak apa. Mungkin panggilannya apa, ayah atau apa? Papa. Ya untuk papa apa gitu kata-katanya? Untuk papa semoga. Ke kamera. Ya. Depan atau iya depan.
Untuk papa semoga lebih baik dari kedepannya, kurangin kekerasannya dan sayangin anak. Oke, itu aja paling. Dari teman-teman lu sendiri nih, nggak pernah curhat di kalangan temen lu nih? Biasanya kan kalau cewek kan ngalamin apalagi ngalamin kekerasan ya dalam rumah tangga, nggak usah ngalamin kekerasan, lagi galau aja kadang cerita sama teman. Lu seperti itu nggak sih, cerita sama kalangan teman-teman lu gitu? Cerita tapi ada yang ngasih masukan bahwa lu nggak usah terusin lah gitu. Iya, semuanya pada dibilang. Biasanya kalau sampai berulang-ulang sampai adanya kekerasan dari sang suami, biasanya kan lu lapor gitu ke pihak yang berwajib. Lu ada pikiran situ atau memang lu masih tetap keep lah gitu? Belum ada sih kalau pikiran ke situ. Kenapa bisa seperti itu? Karena masih mau bertahan aja. Demi apa? Demi cinta. Demi cinta, demi anak kah? Demi anak? Demi anak. Demi anak ya? Demi anak. Ini teman-teman ada yang mau tanya nih dari Mbak Mas Lutfi nih, adanya kekerasan dalam rumah tangga nih. Dari segi kacamata lu nih, pendapat lu seperti apa? Toksik ya. Ya mungkin mbaknya berat juga mas karena punya anak, ya, masih mikirin anak. Kalau misalkan nggak bisa kan, nanti buat kedepannya gimana? Anak kayak udah gede nanya, ayah kemana? Bingung juga kan, buat jawabnya gimana? Oke. Dari per bulannya tapi masih ngasih untuk nafkah, secara materi masih. Cuman kurang perhatian aja ke anak mungkin ya. Yang tadi lu bilang ngelantarin apa gitu, mungkin jatuhnya bukan ngelantarin ya, apa ya, mungkin ya masa bodoh ya kalau dibilang, nggak peduli sama anak. Cuman kalau dari segi nafkah masih kan? Masih, tapi itu pun harus dipinta. Boleh di-spill dari nominal yang dikasih sama suami per bulannya berapa? Menurut lu cukupkah? Enggak. Boleh dikasih tahu nominalnya berapa per bulan? Paling besar sama suami dikasih berapa? Dia harian sih. Oh, ngasihnya harian? Iya. Nggak pernah bulanan? Sehari dikasih berapa sama suami? Iya, kadang 30.000. Udah kayak ini kalau soal gaji mah. Kenapa? Iya, kadang 30.000, kadang paling besar itu 50 atau 100. Menurut lu cukup untuk anak 2 yang sekarang lu besar? Nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa lu bisa sampai mempertahankan sampai saat ini? Sedangkan kan dari materi, dari ekonomi, kalau gue bilang sih kurang ya, serba kekurangan. Sedangkan anak lu 2. Terus secara biologis, secara kasih sayang di rumah tangga nggak ada lagi itu yang namanya seperti itu. Hanya kekerasan yang lu alamin kan. Gitu. Kenapa sampai saat ini lu masih bisa bertahan? Luar biasa loh itu. Itu bakal jadi bumerang buat lu sih kalau gue bilang sih, dengan adanya kekerasan buat motivasi hidup. Jadi biar lebih baik ke depannya gitu. Jadi jangan salah pilih lagi kalau buat yang kedua kalinya. Tapi dengan cara bertahan, motivasinya kebanyakan kali Mbak. Apakah lu dengan anak lu yang masih kecil-kecil, kalau boleh tahu umur-umurnya umur berapa? 1 tahun sama sebulan. Namun belum kena apa-apa, tinggalin aja. Banyak laki-laki yang mau tanggung jawab kok. Bener. Daripada bertahan sama laki-laki nggak punya otak, nggak bisa nyukupin kebutuhan kita. Dari sudut pandang gua pribadi sih, lo akan ada penderitaan yang sangat panjang. Iya. Akan ada penderitaan yang sangat panjang yang lu alami. Oke. Dari awal lu nikah sampai sekarang kurang lebih 3 tahun aja,
lu mengalami kekerasan dan kekerasan kan, nggak ada kebahagiaan di rumah tangga lu. It's okay, lu pengen mempertahankan rumah tangga lu demi anak-anak lu, ya kan. Cuman di satu sisi lain, apakah mungkin akan kedepannya akan baik? Sudah pastikah di rumah tangga lu kedepannya akan baik, suamimu akan berubah? Ada nggak lu punya pemikiran lu sampai ke situ? Ada. Lu yakin itu suamimu akan berubah? Yakin. Kalau nggak berubah juga gimana? Ya tinggalin. Oke, kuat sih. Sampai kapan? Maksudnya gini, ini anak masih kecil, tapi nanti ketika dia besar, dia bertanya kenapa mamanya bertahan sama laki-laki yang menyimpangkan. Apalagi anak laki pasti nggak akan terima. Pasti itu bakal jadi penyesalan untuk si anak. Bertahannya mama gue itu kakak gue. Kalau aku nangis gitu di tengah malam atau jam 12, ya mungkin keluarga aku kan kayak bunyi pukulan itu, aku langsung nangis kan. Keluarga aku tuh ngetok-ngetok pintu kamar, tapi aku nggak berani bukain.